Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal walimatu 'alal ursi mustahabbatun. Faslun ay hada tegese utawi iki iku fasal. Wal walimatu utawi walimah alal ursi krono arai mantenan. Jadi alanya ini bimakna lam yang at-ta'liliyah gitu ya. Alal ursi krono arai mantenan iku mustahabbatun den sunahaken. Iku mustahabbatun den sunahaken. Jadi fasal ini sudah masuk dalam persoalan walimah. Perlu diketahui walimah itu istiqoknya atau tercetaknya dari masdar al-walami gitu ya. Ini sebagaimana pernyataan al-Imam al-Azhari. Imam al-Azhari menyebut bahwa al-walimah itu mustaqotun minal walami, diambil dari masdar al-walam yang maknanya al-walam itu al-ijtima, yaitu kumpul. Kenapa kok bisa diambil dari al-walam? Yang mana kalau kita perhatikan ada satu keterkaitan khusus antara nama walimah dengan acara yang ada, yaitu di sana terdapat kumpulnya banyak orang. Pasti kalau kita disebutkan kata walimah, maka pikiran kita akan selalu mengarah pada kumpulan banyak orang. Baik walimah, walimatul urus, atau walimatul khitan, atau walimah-walimah yang lain. Karena itu akhirnya acara tersebut itu dikemas dalam satu istilah yang kita kenal dengan walimah, yang artinya al-ijtima, perkumpulan. Alasan al-Imam al-Azhari li'anna an-nasa yajtami'una laha, karena banyak manusia di situ berkumpul untuk acara-acara semacam itu. Walaupun tidak menafikan, menurut Al-Imam Muhassi yang menghasiai kitab ini, itu lijtima'iz zaujain. Alasannya karena berkumpulnya dua pasangan, suami atau istri. Namun kami lebih cenderung pada pendapat yang pertama, bahwa ini disebut walimah karena banyak masyarakat atau manusia yang kumpul di sana. Dikarenakan walimah itu mutlak gitu ya. Walimah itu banyak macamnya, tidak hanya mengarah pada pernikahan saja. Dan di setiap acara-acara walimah itu pasti banyak orang. Makanya batasan banyak ya 3 itu sudah banyak, 3 lebih itu sudah banyak. Kemudian yang kedua yang perlu sampean perhatikan terkait dengan walimah, dan khususnya dalam bab ini
arahannya di situ walimatul urs, yaitu walimah, acara makan-makan, minum-minum yang diperuntukkan untuk mantenan atau pasangan atau pernikahan. Untuk urus sendiri itu ada 3 wajah, 3 macam dalam membacanya. Yang pertama di situ bidammil aini ma'a dhammir ra, berarti urus. Ada walimatul urus, ainnya dhammah, ra-nya dhammah. Ada yang di situ iskanir ra, ra-nya disukun, urs. Kedua-duanya urus sama dengan urs itu maknanya sama-sama mengarah pada makna akad. Jadi walimatul urs atau walimatul urus itu adalah acaranya akad atau acara untuk akad. Dan juga memiliki makna duhul, yaitu jima, acaranya jima. Jadi makan-makan di acara walimah itu karena ada faktor duhul, ada hubungan intim antara suami dan istri. Terus model membaca yang ketiga di situ bikasril aini wa sukunir ra, ainnya di situ dikasroh, ain, ra-nya di situ disukun, berarti walimatul irs. Kalau irsun di situ maknanya ismun lizaujah, yaitu nama pengantin wanita. Jangan bahasa Arab itu beda harokat, beda makna. Wudu, wadu, guslun, guslun, nawaitul ghuslah, itu tidak pas kalau dalam fikih. Makanya guslun itu mandi, kalau guslun itu membasuh. Selama ini bagaimana sampai kalau mandi? Nawaitul ghuslah, ya, ghuslah itu membasuh. Kalau guslun itu yang mandi. Wudu itu perbuatan dalam wudu itu. Kalau wadu itu air atau alat yang digunakan wudu. Begitu pula urus ini. Ursun itu maknanya mengarah pada akad. Yang kedua mengarah pada jima. Jadi acara makan-makan itu untuk itu. Yang kedua irsun. Irsun itu maknanya mengarah pada ismun lizaujah, yaitu nama seorang istri. Dalam acara kabinan berarti mempelai wanita, itu yang disebut irsun. Walimatul urs itu hukumnya mustahabbah. Kita tahu semua bahwa sunnah itu memiliki banyak nama. Ada sunnah, ada mustahab, ada naflun, dan seterusnya. Itu banyak. Tapi perlu sampean kauningin bahwa mustahabun itu adalah sunnatun muakkadah, sunnah yang dikokohkan, berasal dari habba. Habba itu berarti mustahabun, perkara kang den senengi Nabi. Kalau perkara itu disenangi, digemari oleh Rasulullah, berarti Nabi melakukannya tidak cukup hanya 1 kali, tapi 2 kali atau lebih. Sering Nabi lakukan. Makanya hukumnya walimah ini mustahabbah, sangat-sangat disunnahkan oleh Rasulullah. Ini berdasarkan ketetapan sebuah hadis, baik kaulan atau fi'lan. Dalam kitab Bukhari disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulama ala ba'di nisaihi wa huwa ummu Salamah wa ismuha Hindun bimuddaini min sya'irin. Nabi pernah membuat satu acara walimah untuk sebagian istri beliau, yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah itu punya nama aslinya Hindun. Beliau Nabi itu membuat pesta pernikahan atau walimah itu hanya dengan gandum ukuran 2 mud saja. Bayangkanlah mendeng kantoh
pesta pernikahan, apa makanan yang dipersembahkan di sana? Bukan sapi, bukan kambing, bukan sate, tapi di situ 2 beras saja, 2 mud beras saja, atau 2 kilo, masih 2 kilo beras saja. Itu kan aneh kalau dalam tradisi masyarakat kita kan. Tapi Nabi melakukan. Nabi di situ melakukan satu acara walimah. Walimahnya Ummu Salamah di situ bimuddaini min syairin, yaitu 2 mud gandum. Wa ala Sofiyyata bitamrin wa samin wa aktin. Kemudian untuk istri yang satunya yaitu Sayyidah Sofiyah, beliau itu dengan tamr atau apa nyaman ki? Apa kena biasa neng Mekah, lele di Mekah, korma, cek lupa neng korma, kurma dan juga minyak samin dan seterusnya. Itu sesederhana itu Rasulullah dalam membuat acara walimah. Bahkan Rasulullah sempat memerintahkan Abdurrahman bin Auf ketika Abdurrahman itu hendak menikah. Apa pesan Nabi kepada beliau? Aulim walau bisyatin. Hei Abdurrahman bin Auf, buatlah satu acara walimah, walaupun walimah tersebut itu hanya bermodalkan 1 kambing saja. Artinya ya pancen secara tradisi yang pantas beda pernikahan ya kudu beda makan-makan memang. Tidak boleh ada akad, tidak ada makan-makan itu ya tidak pantas lah kan. Lagi-lagi kita diingatkan di sini ternyata sunnatir Rasul itu juga mementingkan kemaslahatan banyak orang. Karena acara kabinet beda makan-makan sejelas manfaatnya itu merata kepada orang-orang yang diundang dan masyarakat semua menikmati rasa bahagia juga, termasuk ngakan kok sapi kan bahagia gitu kan. Baru kena beda parlo masyarakat di situ pengen makan ikan sapi, lauk sapi, ikan ayam, kok ayam, ikan ayam. Itu barokahnya ada walimah atau acara, semuanya kena, hajatnya terpenuhi semua. Makanya asokor kia banyak orang parlo itu asokor. Di samping asokor, ya di situ ada beban di sana karena beda polean gitu beda polean bubuan dan seterusnya. Tapi di balik itu ada keberkahan. Pun wa mahallu sunni walimatil ursi fi haqqiz zauj ar-rasyidi. Kemudian kesunnahan walimah ini, walimatul urs gitu itu bagi siapa? Ya bagi seorang suami yang rasyid, yang pinter. Artinya pinter, tidak gila, orangnya tidak gila dan orangnya tidak safeh atau idiot, normal-normal saja. Beda kasus nanti jika sang suami itu ghairir rasyid, seorang laki-laki yang tidak pintar. Misalkan di situ sang suami itu majnun, gila, atau sang suami di situ idiot, maka jika demikian ya tidak disunnahkan lagi. Walimah itu kesunahannya bagi orang laki-laki yang normal saja. Gitu bagi laki-laki yang normal. Tapi kalau misalkan ada seorang bapak atau mbah yang tidak tega menyaksikan anak atau cucunya yang kurang normal, kemudian dibuatkan satu acara walimah untuk pernikahannya, dan hartanya, biaya dalam walimah itu diambil dari biaya sendiri, maksud biayanya bapaknya, uangnya bapak atau uang mbahnya, maka itu sudah cukup mengatasnamakan anak tadi. Jadi sini kaki menbedenak anak laki akabin, nak anak laki nikah gila misalkan, karena sunnah juga karena ring gila nikah akabin karena tujuannya lidawa, harapannya pernikahan itu menjadi obat. Misalkan terjadi semacam itu,
kemudian bapak agabai acara walimah, bukan laki-laki itu tapi bapaknya atau mbahnya yang membuat acara walimah, kemudian bonden kabeh nikah pontut dari bonden bapan atau benga bapan ben benga emben. Maka jika demikian reng laki segila itu juga tetap mendapatkan hukum kesunahan. Artinya orang laki-laki yang gila tadi itu sudah bisa dikatakan melakukan kesunahan walimah walaupun yang melakukan bapak dan mbahnya. Namun jika harta atau biaya walimah itu diambil dari laki-laki yang gila tadi, maka haram hukumnya. Sang bapak memaksakan diri membuat acara walimah. Gitu kan? Terus ada satu contoh kasus lagi. Bagaimana kalau mertuanya yang buat acara? Paham maksudnya? Saya laki ini melarat. Kemudian saya bini soki. Lalu karena tidak tega sang mertua, berarti bapaknya istri, akhirnya membuat acara walimah atas nama suami yang miskin tadi. Maka apakah cukup itu untuk melakukan kesunahan? Cukup. Artinya sang suami walaupun tidak ngapa-ngapain, orang ngetokno bondo blas, maka tetap dapat pahala kesunahan berdasarkan niatan dari sang mertua membuat acara walimah mengatasnamakan dirinya yang miskin tadi. Itu boleh. Terus wa ta'addadah bi ta'addudiz zaujat. Walimah itu sunnah walaupun bukan 1 kali 2 kali, dan itu menyesuaikan jumlah istri. Men abini pak kalih ya acaranya pak kalih. Men abini 10 kali boleh tak pak? Ya boleh, ya bisa saja. Akabin oleh empat cerai kabeh, akabin boleh empat boleh. Marje cerai boleh akabin nambah 2 lagi kan 10 kan. Misalkan kawin dengan istri jumlahnya sampai 10, maka tetap kesunahan membuat acara walimah itu menyesuaikan banyaknya istri, berarti 10 kali kesunahan. Namun bagaimana jika satu acara untuk semuanya pak? Berarti dalam 1 tahun ini ada seorang cowok menikah dengan perempuan jumlahnya 4 orang. Dalam 1 tahun ini menikah dengan perempuan 4. Terus acara walimahnya 1 saja pak, tapi mewah, dan itu untuk semua istri-istri saya itu yang 4, maka itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Cuman kesunahannya yang paling sempurna sendiri-sendiri. Menbini nempak berarti 4 kali acara. Acara yang pertama walimah untuk istri pertama, gitu ya. Kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Kemudian ada satu pertanyaan, waktu yang baik untuk walimah itu kapan? Apakah jauh-jauh hari atau diundur ke belakang hari atau bareng dengan acara akad? Makanya di sini dalam Bajuri, walam yata'arrad al-ashabu li waqtil walimah. Ashabus Syafi'i, santrinya Imam Syafi'i, itu tidak ada yang menjelaskan tentang kapan waktu walimah, itu tidak ada. Namun ada sebagian ulama dari Ashabus Syafi'i yaitu Imam As-Subuki menjelaskan bahwa waktu walimah itu mulai disunnahkan biduhulin yadkhulu bil aqdi, masuk ketika sudah akad. Berarti ampun qabiltu nikaha wa tazwijaha, mulai dari itu sunnah ada acara sudah, bukan sebelumnya. Kalau tradisi kita biasanya sebelum akad ada, sesudah akad pun juga ada. Sebelum akad disebut resepsi atau mencandeng muduran lelean, mencandeng jawabannya apa biasa sebelum acara inti itu? Hah?
panggulan. Nah, ada panggulan, bedelek-lekan atau ya itulah kena. Acara intinya kapan? Berarti ba'dal akdi, setelah akad. Itulah walimah sesungguhnya. Jadi walimah sesungguhnya itu selastarena akad, sesudah akad. Itu wala tafutu bituliz zaman, dan waktu kesunahan walimah itu tidak akan hilang, tidak akan habis sepanjang zaman. Walaupun nikah sudah dapat anak 10, 20 tahun yang lalu nikahnya, sekarang buat pesta pernikahan boleh saja, tidak ada batasan akhir. Misalkan berdebamba, misalkan nenek-nenek dan kakek-kakek buat satu acara karena gengku lah abid ada reng parlo agabay misalkan. Acara apa ini bah? Wah ini saya buat acara walimah nak. Walimahnya siapa? Saya. Udah kawin lagi? Enggak. Acara walimah yang dulu bertahun-tahun yang lalu, saya dulu nikah secara siri, dah rame-rame, tetangga pun tidak tahu misalkan. Dah buat acara makan-makan. Lah sekarang ini anak saya sudah ada 10 orang dan sekarang saya mau buat acara walimah untuk pernikahan yang lalu itu. Maka bolehkah? Boleh. Ini sama dengan akikoh. Jadi akikoh itu ya sama. Walaupun sampai perempuan abid dan di anak, kemudian diakikoi di hari sekarang, itu boleh-boleh saja. Itu Pon, sekarang pian paham pon. Waktu masuknya walimah berarti setelah akad, atau dengan akad itu sudah mulai masuk sudah. Dan akhirnya kapan? Tulus zaman, berarti sepanjang zaman. Wala bitolakin wala mautin kal aqiqah. Walimah itu tidak bisa terputus dengan adanya talak. Paham maksudnya? Artinya begini, beda orang laki akabin bendeng bini tada acara walimah. Oleh 1 bulan ternyata cerai mereka. Belum ada pesta pernikahannya belum. Akhirnya sang suami ingin melakukan kesunahan karena sunnah Nabi ini membuat satu acara walimatul urs, manten perempuannya ada sudah karena sudah ditalak. Apakah sah acara tersebut? Secara hukum syariat maka sah tetap. Walaupun orang atau wanita yang diwalimai itu sudah bukan istrinya. Paham ya? Itu sudah bukan istrinya, itu tetap boleh. Wala mautin, dan juga tidak bisa hilang kesunahan ini disebabkan kematian salah satu dari pasangan bersemate. Kemudian dibuat satu acara walimah, itu tetap dapat pahala, tetap melakukan kesunahan. Namun ada sebagian pendapat ulama selain ini, saya jelaskan biar sampean itu gamblang betul kayak apa waktu walimah itu. Tastamirru ila sab'ati ayyamin fil bikri, khusus pengantin wanita yang perawan waktu walimah ini menurut sebagian ulama waktu walimah itu terus-terusan mulai dari akad sampai 7 hari, 1 minggu full. Itu waktu disunnahkan walimah. Makan-makannya seminggu kan? Itu kesunahannya, waktu yang disunnahkan maksudnya. Jadi coba bayangkanlah, pas beda acara walimah 1 minggu kayak apa? Seminggu apa loh? 1 hari, 2 hari, 3 hari itu masih biasa kan? Kalau 5 hari, saya dulu pernah menangi dan pernah tahu sendiri ada acara hajatan pernikahan sampai 5 hari, dan itu istimewa karena yang nikah pancen putranya kiai kawin dengan anaknya kiai juga, dan mungkin ingin menerapkan kesunahan ini secara lama sehingga acaranya 5 hari. Ini saya pikir begini, hari acara men bede bungko siapa sudah dikerja kira-kira sanggup ibu-ibu masak 5 hari untuk satu acara itu, acara walimah itu.
cereng sedang kadang 2060 sehari kadang banyak saya hilang gitu ki. 3 hari boleh banyak saya tak bebeh gitu ki. Pas sampai seminggu acara belum. Mau ke salon di situ sampai kene suara nah gitu ki. Ini kesunahannya mensebini nikah peraben maka sampai 7 hari mulai dari akad waktunya. Kalau rondo atau janda itu cuma 3 hari gitu, sampai 3 hari saja. Berarti menakadah sekarang maka 3 hari lagi itu sudah hilang kesunahan walimah. Kok nanti ada yang melanggar walimahnya tidak dilakukan sekarang, besok, 2 malam dan seterusnya, dilakukan setelah 3 hari ke depan, maka itu dianggap kodok. Sareng ulama mengkodok walimah yang sebelumnya belum dilakukan. Ini menurut ulama yang walimah itu ada batasnya. Mun segelo itu kan tanpa batas. Kapanpun sampai 20 tahun nikah itu boleh-boleh saja membuat pesta. Sekarang maksudnya. Kalau menurut yang satunya ini kan terbatas. Men perabot nikah cuman petong are. Men ranteh di situ korokun telua rebek to esunnaaki akabai acara walimah. Wal afdalu fi'luha ba'da duhul. Tapi sepaling utama walimah itu dimulai acaranya setelah jimaknya seorang suami kepada seorang istri. Karena Nabi Muhammad itu tidak pernah membuat satu acara walimah kecuali beliau sudah menduhul atau menjima istri beliau. Berarti ya lastare akad kok belum jima-jima sang suami ya tidak afdal lah berarti. Kalau di situ membuat acara walimah kan afdal ba'da duhul selastaren jima sesudah jima. Iki menyatakan kerjin bil semua dan ambolo. Kan begitu jawabannya. Itu ki. Ini yang paling utama. Walakin tajibul ijabah ilaiha min hinil aqdi wa in khalafal afdal. Tapi untuk menghadiri undangan walimah itu sudah wajib hadir semenjak di situ akad sudah berlangsung. Berarti akad nikah itu berlangsung kok sudah ada acara makan-makan sampean sudah dapat undangan maka wajib hadir pada saat itu. Mulai itu nggih. Pon bi khilafi ma yuf'alu qabla al-'aqdi fala yajibul ijabah lahu wa in ittasala bil 'aqdi li'annahu laysa bi walimati ursin atau laysa walimata ursin. Beda kalau nanti acaranya itu dilakukan sebelum akad. Ya kengen para santri. Kalau ada acara resepsi pernikahan, sampean dapat undangan dan acara itu dilakukan sebelum akad nikah, maka itu tidak disebut walimatul urs. Kenapa? Belum masuk waktunya. Kata tadi bagaimana? Walimatul urs waktunya masuk mulai akad nikah. Kok sebelum akad nikah sudah mulai acara makan-makannya, maka dia tetap tidak bisa disebut melakukan kesunahan walimah. Dan bagi orang yang mendapat undangan tidak wajib hadir. Kenapa? Karena undangannya walaupun dalam undangan ada tulisan walimatul urs, tapi hakikatnya itu bukan walimatul urs. Pesta apa? Ya pesta-pesta biasa. Gitu ki? Sehingga tidak wajib untuk ijabah atau datang menghadiri undangan. Lah kok nanti setelah akad undangannya maka wajib karena dan wajibnya di sini bukan kifayah, ini wajib ain. Hati-hati dengan undangan pernikahan itu. Mun sampean ndik kaduan undangan untuk ngadu diundang ke acara pernikahan wajib hadir itu sampean. Mentah hadir dosa sampean kecuali ada
beberapa udzur yang nanti akan dijelaskan di belakang. Wal muradu biha ta'amun yuttakhadhu lil 'ursi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.